Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit yang ke-79, masih melanjutkan tentang tema Roh Nurani, dimana video kali ini kita akan mencoba untuk menyelami apa yang disebut kontak batin. Suara yang kita dengar, suara yang dihasilkan dari nurani kita, kadang itu tidak selalu muncul dari diri kita sendiri atau berasal dari diri kita sendiri. Kadangkala peristiwa ini muncul karena pantulan dari entah sosok siapa di sekitar panjenengan yang tiba-tiba itu memasuki ruang di dalam kedalaman kita, sehingga kita mengalami sebuah peristiwa, menjadi tahu apa yang dirasakan, apa yang pernah dialami, dan apa yang sedang dipikirkan oleh sosok orang lain di sekitar kita. Jadi kadang setelah panjenengan dipahamkan dengan peristiwa-peristiwa firasat di dalam hidup, kini munculnya firasat itu kadangkala juga berbentuk atau berwujud di dalam kontak batin. Kalau kita berbicara kontak batin, kadang tentu saja ini ada orang lain, tidak hanya sendiri tetapi ada yang lain, di mana kita berhubungan dengan orang tersebut, tapi dengan bentuk yang mungkin tidak lazim, mungkin dengan bentuk yang selama ini kita tidak pahami seperti apa, sehingga kita bisa tahu, bisa merasakan, bisa mengerti apa yang dipikirkan. Jadi video ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyelami kontak batin. Kenapa hal ini penting, kadang? Karena salah satu tugas dan kewajiban kita adalah hidup di dalam sosial, dalam masyarakat, sehingga hidup kita bisa semakin migunani, semakin bisa menjadi urup penglian. Oleh sebab itu kita juga harus menyiapkan diri, menyadari, membangun kesadaran kita agar kita semakin tahu apa yang harus kita siapkan di dalam berinteraksi dengan sesama kita. Kontak batin, kadang ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yang menjadi bagian sesungguhnya setiap orang. Namun memang dibutuhkan kepekaan, namun dibutuhkan kita untuk ngolah rasa, agar kita semakin tahu, agar kita bisa menjadi mudah di dalam merasakan. Jadi kadang tubuh manusia itu yang wujudnya materi ini sebenarnya wujudnya adalah energi. Jadi energi yang mawujud, yang berwujud. Mungkin yang kita lihat adalah kulit, daging, dan yang lain-lain. Tetapi pada intinya wujud tersebut adalah bagian dari energi yang ada di dalam diri kita. Energi-energi inilah kadang itu yang muncul karena kekuatan kehendak Sang Ilahi Gusti sendiri, sehingga tubuh kita ini saat kita masih bernyawa, saat kita itu masih diberikan hidup,
maka setiap bagian yang ada di dalam tubuh kita ini wujudnya adalah energi yang selalu bergerak, energi yang selalu berubah-ubah di dalam setiap kondisi. Nah, energi inilah yang nantinya terkadang itu saat tubuh kita itu mengeluarkan daya tersebut, energi tersebut itu keluar dari tubuh kita itu dalam bentuk getaran dan gelombang. Nah, getaran dan gelombang inilah terkadang yang bisa sampai kepada suatu tempat, bisa sampai kepada siapa saja, sehingga kalau kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki tingkat kepekaan yang sama, maka kadangkala kita bisa menangkap gelombang getarannya oleh orang-orang yang di sekitar kita. Apakah mereka baru dalam kondisi yang senang, ataukah mereka dalam kondisi yang sedih? Semuanya itu bisa kita tangkap. Nah, saat energi itu kita tangkap, saat gelombang itu kita tangkap, memang setiap manusia itu memiliki kepekaan tersendiri. Ada yang langsung bisa hanya dengan indrawi kita, ada yang memang bisa dengan proses yang lain. Nah, getaran dan gelombang inilah terkadang yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain. Getaran dan gelombang inilah yang akhirnya kita ini bisa mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang lain. Kita bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain. Nah, terkadang kontak batin ini memang sebuah kemampuan yang sebenarnya itu bukan menjadi tujuan saat kita itu membangun diri di dalam jagat alit. Namun saat kita mengolah spiritualitas kita, saat kita itu membangun kesadaran spiritualitas kita, maka dengan sendirinya kita juga akan memperbaiki piranti-piranti yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya bisa kita selaraskan dengan semesta ini dan kita tersambung dengan sesama kita, entah itu sesama manusia, entah itu makhluk yang bukan manusia. Bentuk apa yang bisa menghubungkan adalah energi dan gelombang tersebut terkadang. Nah, jadi ini gambaran terkadang bagaimana peristiwa Nuraini ini benar-benar menjadikan hidup kita itu lebih hidup, menjadikan hidup kita itu lebih berwarna, menjadikan hidup kita itu semakin mengetahui banyak hal. Nah, jadi semuanya itu saat kita itu bisa kontak batin, saat kita itu bisa merasakan sesuatu yang dialami oleh teman saya yang mungkin berada di jarak yang jauh dengan kita, itu karena gelombang, itu karena getaran yang keluar dari dalam diri kita yang bisa sampai ke tempat yang sangat jauh. Nah, gelombang-gelombang yang berpendar inilah terkadang ini bagian dari semesta, bagian dari cara semesta mengajari kita untuk berkomunikasi dengan makhluk ciptaan Gusti yang lainnya. Nah, itu terkadang jadi kita harus mensyukuri ternyata
Gusti sungguh-sungguh luar biasa, menyiapkan apapun yang kita butuhkan dalam rangka kita membangun diri dalam proses pemurnian kita. Ada pula perkataan peristiwa kontak batin ini juga kadang dibahasakan dengan bahasa peristiwa sukmo. Jadi ada yang membahasakan sukmo kita lah yang keluar dari dalam diri kita lalu berkomunikasi dengan sukmanya orang lain. Ya boleh-boleh saja berkesimpulan seperti itu ya. Tapi yang jelas perkataan kontak batin ini menggambarkan bagaimana kita itu tersambung dengan siapapun, dengan makhluk-makhluk apapun. Maka saat kita itu tersambung, maka kita pun juga ditunjukkan tanggung jawab kita terhadap yang lainnya. Di dalam kontak batin, akhirnya kita ditunjukkan bagaimana peristiwa yang sedang dialami. Dengan kontak batin itu menggugah rasa kepedulian kita untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kehidupan orang lain. Ya. Jadi perkataan kontak batin ini sangat-sangat bisa untuk dibangun. Ya, tentu saja di dalam jagat talit membangun spiritualitas pasti tentunya nanti akan berdampak secara positif kepada kepekaan kita. Semua piranti yang dibangun di dalam diri kita itu menghasilkan energi yang sangat-sangat kuat. Tentu saja jika tubuh kita tidak dalam kondisi yang sakit. Sehingga energi yang begitu kuat itu berkadang keluar dari dalam diri kita, berpendar menuju ke banyak tempat. Sehingga kalau nanti bertemu dengan sosok, bertemu dengan gelombang energi yang lainnya, maka disitulah kita akan semakin menjadi saling tahu. Tentu saja perkataan kontak batin ini pasti ada manfaatnya. Tentu saja Gusti memberikan piranti seperti ini, membiarkan peristiwa ini pasti ada tujuannya. Untuk itu monggo perkataan panjenengan seajak untuk menyiapkan diri untuk nyawiji dengan Gusti, membangun kesadaran, sehingga saat kita itu sangat terbatas komunikasi kita dengan orang lain, maka kontak batin ini akan membantu kita untuk mengetahui walaupun kita berbeda orang, walaupun kita berbeda bangsa. Demikian perkataan, semoga video ini menambah kawruh pengetahuan panjenengan, menambah rasa kecintaan panjenengan terhadap diri panjenengan sendiri, sehingga iman panjenengan semakin ngrembaka, semakin tresno, dan semakin merindukan Gusti. Matur nuwun, semoga kita berjumpa pada tayangan-tayangan video yang lainnya. Rahayu.